Pada sesi ini, kita akan membahas tentang merger dan akuisisi. Yuk, simak videonya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang merger dan akuisisi, yuk kita pemanasan terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu pengertian merger. Merger adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara penggabungan atau penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua atau lebih perusahaan melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan yang berdiri. Perusahaan yang tetap berdiri biasanya memiliki ukuran bisnis yang lebih besar, yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya. Atau juga bisa perusahaan yang telah merger tersebut berubah nama dan status hukumnya menjadi perusahaan yang baru. Ukuran surviving firm atau perusahaan yang berdiri karena merger akan semakin besar setelah dilakukan merger karena seluruh aset dan kewajiban dari kombinasi merged firm dialihkan ke surviving firm. Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia. Setelah membahas tentang merger, kita akan melanjutkan membahas tentang akuisisi. Akuisisi adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain. Bedanya dengan merger, dalam strategi akuisisi ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah. Dari pengertian tersebut tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua perusahaan berbeda hukum yang terlibat, yaitu yang pertama yaitu pihak pengakuisisi, yaitu perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga akan mengakibatkan perpindahan kendali atas perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu perusahaan yang diambil alih. Contoh akuisisi adalah Google mengakuisisi YouTube, akuisisi Facebook terhadap WhatsApp dan Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan merger dan akuisisi. Ada beberapa tujuan mengapa perusahaan perlu melakukan merger dan akuisisi. Pada prinsipnya sebuah perusahaan memilih langkah merger dan akuisisi berdasarkan dua tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi. Tujuan ekonomi sudah barang tentu berkaitan dengan tujuan utama dari perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mencapai posisi yang strategis di pasar. Selain itu, kemakmuran atau kesejahteraan para karyawan dan pemegang saham juga menjadi salah satu bagian dari tujuan merger dan akuisisi ini. Sementara itu, tujuan non-ekonomi dari kegiatan merger dan akuisisi ini didasarkan pada keinginan subjektif dari pemilik atau manajemen perusahaan, seperti karena adanya kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan maupun yang selanjutnya yaitu jenis-jenis merger dan akuisisi. Jenis-jenis merger dapat diklarifikasikan dalam 4 tipe, yaitu yang pertama merger horizontal. Yang dimaksud dengan merger horizontal yaitu apabila suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya dalam jenis bisnis yang sama dengan tujuan mengurangi kompetitor atau untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua yaitu merger vertikal, yaitu penggabungan suatu perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input, output, maupun pemasaran dengan tujuan mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan penggunaan. Yang ketiga yaitu merger konglomerat, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda, sehingga model ini bertujuan mengidentifikasikan bidang bisnisnya untuk mengurangi resiko. Yang keempat yaitu congenic merger, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama, akan tetapi tidak memiliki keterkaitan atau supplier dan pelanggan sehingga sudah jelas unit usaha yang dijalankan tidak memproduksi produk yang sama. Sedangkan jenis-jenis akuisisi berdasarkan objek yang diakuisisi mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama akuisisi saham. Yang dimaksud dengan akuisisi saham yaitu terjadi ketika pemilik saham atau target menjual sahamnya kepada pembeli atau pengakuisisi. Jenis akuisisi ini biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu,
melakukan negosiasi dan penawaran dengan pihak manajemen atau dewan direksi perusahaan. Target dan selanjutnya perusahaan yang diakuisisi akan menjadi anak perusahaan di mana kewajiban atau hutang yang ada ditanggung oleh pemilik baru. Yang kedua yaitu akuisisi aset, yaitu suatu perusahaan melakukan pembelian sebagian atau keseluruhan aktiva atau aset perusahaan lain, di mana kewajiban atau hutang target yang ada ditanggung perusahaan target atau yang diambil alih. Jika aset yang dibeli tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, maka akuisisi ini dinamakan sebagai akuisisi parsial. Yang terakhir yaitu manfaat merger dan akuisisi. Berikut ini adalah manfaat sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah: yang pertama yaitu operation advantage, yaitu untuk menurunkan skala ekonomis atau beban rata-rata dalam produksi dan juga untuk meningkatkan volume produksi. Yang kedua yaitu financial advantage, yaitu diperolehnya manfaat keuangan baik di pasar modal maupun pasar uang karena meningkatnya ukuran atau size perusahaan. Yang ketiga yaitu melalui merger dan akuisisi perusahaan akan lebih besar sehingga mempermudahkan perusahaan untuk memperoleh dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah mapan dan mempunyai aset yang besar. Yang keempat yaitu mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen yang baru. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang lebih cepat karena sistem operasional dan administratifnya yang sudah baik dan mapan. Yang keenam yaitu diversifikasi atas kegiatan atau bidang usaha untuk menjaga tingkat profit atau keuntungan agar tidak mengalami fluktuasi karena berbagai faktor. Itulah ulasan mengenai merger dan akuisisi. Keduanya banyak disukai pelaku bisnis karena diyakini sebagai suatu langkah yang efektif untuk mengembangkan usaha daripada membangun bisnisnya dari nol. Di sisi lain, terdapat juga dampak dari kegiatan merger dan akuisisi, yaitu terdapat pihak yang merasa dirugikan. Jadi, pastikan dan pertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan untuk merger dan akuisisi. Itulah penjelasan mengenai merger dan akuisisi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.